Enggak sih, saya nggak setuju. Tidak adil ya menghakimi. Karena ada kejadian ya, salah satu anak SMA 6 tuh dia bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia bagus. Dia itu jatuhnya di matematika waktu itu. Dan yang lainnya itu bagusnya benar-benar nggak terkira gitu, 9 gitu ya, 95. Itu 4. Di bawah 4, 3,8 kalau nggak salah. Nggak lulus gitu. Bu Retno Listiarti, welcome to Ruang BK Ibu. Terima kasih sudah diundang. Hari ini kita akan ngobrolin hal yang lagi banyak diomongin di sosial media nih Bu, tentang ujian nasional. Wah. Kan kemarin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Muti bilang nih akan mengkaji ujian nasional, kebijakan kebijakan UN nih. Kalau Ibu sendiri sebagai Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia ya, sama pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi guru nih, setuju nggak Bu? UN ada lagi? Enggak sih, saya nggak setuju gitu. Nggak setuju, kenapa tuh Bu? Saya pikir yang sekarang sudah tepat ya, dengan meniadakan ujian nasional, menggantinya dengan ANBK, jadi ada asesmen nasional. Asesmen nasional ya gantinya ya. Yang memang tujuannya sama seperti ujian nasional. Karena sebenarnya ujian nasional tuh awalnya dirancang itu kan untuk mengujinya, yang diuji itu sebenarnya pemerintahnya, sekolahnya. Jadi mereka sudah belum melakukan itu. Jadi nggak layak kalau ujian nasional terus akhirnya menjadi penentu kelulusan anak-anak. Ketika pemerintah gagal menyediakan sarana prasarana, pendidik yang handal dan berkualitas, pembelajaran yang baik, lalu anak-anak diuji. Dan kalau nggak lulus, padahal salah dari proses ini, tapi anak-anak yang menanggung akibatnya. Itu kan ketidakadilan sebenarnya. Betul, jadi kalau anaknya dapat nilai jelek, anak yang dipush justru ya, ditekan untuk belajar lagi gitu. Iya, nggak lulus kan? Anak yang lulus tidak diluluskan gitu. Betul. Padahal mereka tidak lulus karena tadi mungkin secara sumber daya manusia gurunya belum berkualitas, sekolah sarana prasarananya tidak lengkap, bahkan minim gitu ya. Kemudian situasi-situasi lainnya memang sebenarnya kalau pakai 8 standar pendidikan sekarang itu ukurannya itu tidak memenuhi. Lalu dia tidak bisa lulus ya ujian nasional ya karena tadi 8 standarnya belum terpenuhi nih. Nah, ini kan bukan tugasnya si anak, tapi tugasnya dari pemerintah dan sekolah. Jadi kalau dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat gitu. Jadi tidak adil ya menghakimi anak dengan lulus tidak lulus, sementara segala input sebelumnya dalam proses pembelajarannya sebenarnya tidak sama, langit dan bumi lah gitu, karena kita luas banget nih daerah Indonesia gitu ya. Itu gitu loh. Jadi memang kurang tepat. Tapi kalau bahwa ujian itu untuk mengukur seberapa layanan sekolah, daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka itu akan berdampak karena anak-anak itu akan jujur apa yang dia alami, apa yang dia rasakan lewat asesmen nasional. Dari situ kan pemerintah bisa melakukan intervensi. Daerah mana nih yang misalnya kok nih anak-anak literasinya rendah, apa yang harus dilakukan? Jadi data ini bisa ditindaklanjuti oleh negara. Intervensinya bisa dilakukan, perbaikan pendidikannya bisa dilakukan gitu. Nah, lalu ujian anak-anak itu dites untuk lulus nggak lulusnya pakai apa? Ya pakai ujian sekolah yang buat gurunya. Karena gurunya itu kan yang ngajar dia. Gurunya lebih tahu tuh sebatas mana anak ini punya kemampuan. Lalu di situ soalnya kan menyesuaikan kan dengan situasi dan kondisi dari sekolah di mana anak itu belajar gitu. Jadi itu sebenarnya udah tepat. Nah, aku baru tahu nih Bu, emang ujian nasional sebenarnya ditiadakan itu bukan hanya dari zamannya Pak Nadiem dulu. Oh iya. Ternyata itu sudah memakan waktu yang panjang ya, menurut sendiri ya. Itu gimana tuh Bu? Dari kalau kapan saya tuh, sendiri sebenarnya waktu itu kan gini ya, pada zaman Pak JK menjadi wakil presiden dan Pak SBY menjadi presiden, itu mulailah di situ pendidikan ujian nasional dijadikan penentu kelulusan 100%. Oh, pada zaman itu berarti. Sebelumnya Eptanas, istilahnya tuh Eptanas itu dia tidak menjadikan sebagai penentu kelulusan 100% kan. Tapi ada ujian sekolah yang bobotnya bahkan lebih tinggi. Nah, tapi begitu 2000, waktu itu kalau tidak salah 2005 ya mulai. Nah, pada saat itu ditentukan 100%. Jadi nggak ada ampun. Mau pelajaran apapun, jadi misalnya yang diuji 6,
nggak bisa jawab satu, tetap nggak lulus kan? Ketika itu. Ya, pokoknya asal ada satu nilainya 4, di bawah 4 nggak lulus gitu. Soal 3 tahun. Nah, tapi ditentukan oleh satu mata pelajaran ini. Padahal yang lainnya, karena ada kejadian ya, salah satu anak SMA 6 tuh, dia bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Indonesia bagus, dia itu jatuhnya di matematika waktu itu. Dan yang lainnya itu bagusnya benar-benar nggak terkira gitu, 9 gitu ya, 95. Itu 4. Di bawah 4, 3,8 kalau nggak salah, nggak lulus gitu. Jadi waktu itu kan anak-anak ini tentu akhirnya melakukan gugatan lah orang tuanya. Namanya Citizen Lawsuit. Jadi itu gugatan warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Jadi negara ada fasilitas itu. Maka para guru, para orang tua waktu itu kami bergabung. Kami mencoba untuk melakukan gugatan Citizen Lawsuit. Menang di pengadilan tingkat pertama, menang. Terus pemerintah banding, kami menang lagi di pengadilan tinggi. Kasasi, kami menang di Mahkamah Agung. Waktu itu kemenangan di Mahkamah Agung tahun 2009. Tapi tetap tidak dilaksanakan tuh, bahwa ini harus dipenuhi dulu nih standar sarana prasarananya, ini baru dimulai ujian nasional. Tidak terpenuhi, bahkan dipersepsikan macam-macam, ntar sambil jalan paralel dan lain-lain. Tapi itu kan 2009. Nah, 2015 Pak Anies jadi menteri. Pak Anies langsung ngambil kebijakan tidak menjadi penentu kelulusan. Oh, waktu 2015 itu. Jadi udah dimulai di era Pak Anies, bukan di era Pak Nadiem sebenarnya. Nah, Pak Anies kan 2,5 tahun. 2,5-nya kan Pak Muhadjir Effendi. Iya, betul. Ya, Pak Muhadjir Effendi menguatkan dengan cara PPDB tidak lagi pakai ujian nasional. Tidak pakai seleksinya, tidak pakai nilai. UN tadi. Nilai UN tadi, tapi menggunakan empat jalur yang kemudian disebut sebagai sistem zonasi. Di mana 50% akan diterima dari sistem zonasi. Mau anak kaya, mau anak nggak kaya, mau anak pintar nggak pintar, lewat sistem zonasi tidak pakai nilai. Nah, tapi ada jalur namanya prestasi akademik, non akademik, yang di sini bisa pakai. Jadi dia jauh dari sekolah, tapi dia punya nilai tinggi, dia bisa masuk. Atau dia punya prestasi olahraga seperti pernah jadi juara lari, atau prestasi nasional nari, nyanyi, itu bisa. Nah, lalu ada jalur namanya afirmasi. Ini anaknya orang nggak mampu atau anak berkebutuhan khusus mau masuk sekolah inklusi, diperkenankan melalui jalur afirmasi gitu. Jadi sebenarnya jalur-jalurnya udah kebuka untuk mau pintar, mau itu ada jalur tersendiri ya. Mau kalau orang nggak punya ada sendiri. Tapi jalur zonasi adalah untuk semua. Mau kaya, mau miskin, mau pintar, mau nggak pintar gitu. Jadi di sini ujian nasional dihapus dalam arti sebagai nilai ujian nasional tidak dipakai untuk jenjang yang lebih tinggi. Jadi Pak Muhadjir kan nguatin Pak Anies. Barulah Pak Nadiem. Nah, Pak Nadiem ini dia memikirkan pengganti UN. Kan semua kebijakannya udah di sebelumnya. Udah, betul. Tapi UN kan tetap harus diganti nih. Maka muncullah ANBK seperti kita kenal sekarang. Nah, asesmen nasional ini kemudian meliputi numerasi, kemampuan termasuk matematika, kemudian literasi, kayak gitu. Nah, ini adalah untuk mengukur di mana kemampuan dan capaian anak dalam soal literasi misalnya, dalam hal numerasi gitu, termasuk suling jar. Ini bagus banget. Jadi ada namanya survei lingkungan belajar. Aman nggak sih lingkungan belajarnya? Anak-anak mengalami kekerasan apa nggak sih gitu. Dan itu dilakukan oleh anak yang tidak di jenjang akhir, tapi di tengah. Jadi anak-anak itu nggak punya beban. Iya. Waktu ngerjain, dan dia masih bisa. Kenapa tidak di kelas akhir? Kan kalau lulusan kelas akhir, ini kan enggak. Agar dia merasakan perbaikan, dia masih ada di dalam. Oh, nanti kelas selanjutnya bisa. Iya. Nah, sekarang ujian nasional. Ya? Misalnya ujian nasional. Saya kelas 12 nih. Di saya nilainya gini, terus kan saya udah lulus. Terus ini feedbacknya apa? Kalau mau diperbaiki misalnya di angkatan saya yang jelek matematika, sayanya udah lulus. Problem angkatan berikutnya adik kelas saya kan belum tentu soal matematika. Jadi apa? Nggak ada perbaikan gitu. Beda dengan ANBK kan. Jadi seharusnya saya yakin kebijakan-kebijakan ini pasti ada kekurangan. Tapi harusnya diperbaiki. Sudah bagus lah kalau Pak Menteri bilang mengkaji. Tapi kalau mengkaji juga jangan dadakan. Kedua, dengarkan banyak pihak. Yang pro maupun kontra dong. Jangan yang pro juga aja didengerin gitu. Mereka didengerin oke, tapi yang kontra juga. Apa dasarnya kenapa kami misalnya tidak menyetujui? Jadi kalau bagi FSGI misalnya,
Kita berjuangnya udah dari tahun 2005 tuh untuk Iya, udah lama itu. ya. Jadi kalau kemudian memang walau gugatan pengadilan di 2006 ya. Tetapi tadi kalau kemudian dihidupkan kembali, ya kan? Dengan dasar bahwa ini ada membuat anak-anak mau belajar. Emang sekarang anak nggak belajar Nah, gitu. tapi emang sih Bu, tadi kita balik lagi nih ke yang asesmen nasional. Ternyata banyak yang memang UN ingin diadakan lagi karena mereka nggak tahu sebenarnya ada penggantinya UN. Sebenarnya kan Anda juga bilang kan UN tuh nggak dihapus tapi diganti menjadi asesmen nasional. Ya, ya. Nah, itu bedanya UN dengan asesmen nasional seperti apa sih nih Bu? Bedanya pertama adalah kalau ujian nasional kan di akhir. Jadi anak-anak yang mau lulus lalu dijadikan penentu kelulusan. Kalau asesmen nasional itu tidak dilakukan di kelas ujung, tapi anak-anaknya masih sekolah di situ. Nah, itu kan beda. Terus yang kedua adalah disampel, tidak semua anak. Dipilih ya. Jadi ada pemilihan. Yang memilih itu adalah pemerintah. Jadi bukan sekolah. Kalau sekolah dia akan cari anak yang bagus-bagus saja. Yang pintar gitu Ya, untuk kalau sekolah ujian. kalau negara kan enggak. Dia pasti ngacak dalam arti kata tidak mungkin dipilih yang pintar-pintar aja. Nah, dengan begitu kan akan kelihatan tuh kemampuan menarik kan kelihatan dari situ. Lebih variatif. Kemampuan literasi. Kalau anak pintar-pintar aja mungkin memang senang baca. Anak pintar aja memang pintar matematika. Kan jadi kayaknya baik-baik aja. Sekolahnya Lalu baik-baik aja ya. Ya, lalu pemerintah mau membantu intervensinya gimana? Tapi kalau ini kan jadi pemerintah bisa. Misalnya literasinya kok ini daerah ini semua sekolah-sekolahnya literasinya rendah ya. Mungkin tidak ada buku. Maka bisa diberikan bantuan buku. Kan. Perpustakaan yang bukunya tuh ya jangan yang lama, yang itu aja, yang anak juga males gitu masuk perpustakaan. Tapi karya sastra, kemudian yang bagus-bagus dari bacaan yang anak-anak suka gitu. Agar tadi membangkitkan semangat baca. Baca dulu nih yang penting. Cinta baca, bukan bisa baca Bukan gitu. bisa baca, tapi ya. adalah suka membaca yang kita bangun. Lalu misalnya numerasi, di mana nih kelemahannya? Guru yang nggak bisa ngajar atau kurikulumnya yang sulit? Kan akan kelihatan di situ. Bagian anak gimana nih menilainya? Nah, berarti kalau gurunya dibikinin pelatihan agar dia mampu mengajar lebih baik gitu loh. Itu kan jadi ada intervensi negara. Jadi sebenarnya AN itu adalah upaya memberi layanan yang lebih baik kepada peserta didik gitu. Kemudian tuh ada survei lingkungan belajar ya Bu? Ada, Itu jadi tuh apa perundungan, kekerasan ada. Oh itu termasuk. Dan itu saya mau cerita nih ya, gara-gara muncul kekerasan seksual. Jadi ada beberapa dari anak yang ikut asesmen nasional itu menyatakan terjadi kekerasan seksual di sekolah itu. Tapi nggak pernah ada pengaduan. Tidak pernah ada pernyataan dari anak-anak, nggak ada. Takut kayak Dan anaknya. itu mungkin karena takut tidak ada lembaga, mungkin tidak ada portal pengaduan dan lain, jadi anak-anak nggak berani. Dan ternyata diselidiki kemudian, kok ini ada data ini ya? Karena merah kan jadinya, karena banyak anak. Ternyata pelakunya adalah guru, korbannya banyak. Makanya muncul. Korbannya ternyata di kelas 1 ada, maksudnya di kelas itu SMA ya. Di kelas 10 ada, di kelas 11 ada, di kelas 12 ada. Nah, yang ikut kan kelas 11, berarti dia tahu tuh waktu di kelas 10. Dia juga ngerasain waktu di kelas 11. Akhirnya ketahuan gitu. Jadi akhirnya membuka portal pengaduan dulu nih. Menyatakan melindungi anak-anak yang ini. Kan harus dicari tahu nih siapa. Betul. Dan ternyata pendidik gitu. Ketemu akhirnya. Nah, lalu kemudian perundungan ya. Misalnya ini kok terjadi banyak kekerasan, perundungan nih, bully dan lain-lain itu muncul. Nah, tapi warnanya tuh kan kalau bagus warnanya hijau. Nah, ini tuh kuning. Berarti ada, tapi mungkin tidak terlalu parah, bukan merah. Nah, pas dicari seperti apa bentuknya dan lain-lain ketahuan. Jadi dimulai dari cyberbullying. Jadi anak-anak tuh kan pasti punya Instagram. Wali kelas kemudian mencoba untuk disuruh masuk berteman dengan Instagram anak-anak. Lalu di situ mencari tahu. Nah, kan di situ pembulian kelihatan tuh. Nah, ketemu akhirnya gitu. Anak-anak mana yang jadi pembuli, mana yang suka jadi korban. Nah, artinya ini akan ada perbaikan kan. Akhirnya sekolah kemudian membuat sistem tadi ya, pengaduan. Yang kedua adalah mencegah. Jadi ngundang narasumber untuk bicara stop bullying misalnya. Jadi kan ada intervensi. Jadi tuh kalau UN memang berarti menilai akademis aja ya Bu? Iya, nilai. kalau ini enggak, mata hanya. pelajarannya pun tertentu aja gitu. Betul. Sementara kalau asesmen nasional lebih
semua Oleh kan, semuanya. jadi semua akademik juga kan, Akademik karena juga. literasi numerasi juga kan. Di situ ada misalnya terkait dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pelajaran lain kan, untuk melihat literasinya dia, kemampuan dia dalam membaca. Kan kemampuan membaca tuh bukan soal jawab soalnya, tapi Iya. bagaimana dia memahami teks, Memahami ya. kemudian bagaimana dia menyimpulkan ini. Jadi kan kan tidak cuma pilihan ganda. Asesmen nasional tuh kan ada yang mereka menjawab tulisan. Esai ya. Jadi Iya. diberikan kesempatan itu. Walaupun nggak banyak, tapi ini ada hal yang mungkin mereka harus tuliskan. Nah kan diberi kesempatan juga gitu. Jadi dengan begitu anak-anak tuh berani yang ngomong. Karena kan ini kan yang mereka isi itu mereka yakini ini muncul hasilnya aja, tapi siapa yang jawab itu kan enggak. Mereka terlindungi. Oh, mereka terlindungi datanya ya, berarti Iya. asesmen nasional ya, tidak disebutkan. Tapi hasilnya aja yang Tapi disampaikan hasilnya dalam aja. rapot. Oh gitu. Jadi misalnya rapot, kita nerima rapot kan ada mata pelajaran apa. Jadi ini numerasinya berapa, literasi berapa, sulingnya berapa, muncul gitu. Tapi ini pakai kode-kode, ada merah, ada kuning, Oh, jadi sebenarnya ada hijau. siswa yang mengisi pun terlindungi Nyaman. ya. Jadi dia walaupun melaporkan ada kekerasan sekolah, bullying, mereka tetap aman Ya, gitu ya. kan pertanyaannya apakah terjadi, misalkan gitu. Pertanyaan misalnya gitu, kan dia jawab ya tidak. Lalu bentuknya seperti apa? Kan dia ada pilihan, dia bisa pilih. Nih kalau soal ini Bu, guru-guru deh. Kan Bu Retno pernah jadi kepala sekolah, pernah jadi guru gini. Apa bedanya saat ada ujian nasional dengan tidak di guru sendiri gitu? Iklim di guru-guru seperti apa sih Bu? Karena banyak nih guru yang pro, ada juga yang kontra gitu. Saya guru, saya tidak setuju gitu. Saya guru tapi saya setuju. Kalau awal iya sih ya, dulu awal saya di 2006 banyak guru yang kontra. Teman-teman saya juga jadi musuh bersama gitu kan. Dimusuhin yang banyak musuhin guru. juga, gitu. Gimana, Tapi Bu? seiring dengan waktu enggak, orang-orang mulai terbuka. Jadi waktu itu saya pernah ya banyak sih sebenarnya dapat kabar dari berbagai daerah. Karena kita sering buka posko pengaduan FSGI waktu itu soal ujian nasional. Jadi ada misalnya anak-anak diminta sholat subuh berjamaah. Ternyata di situ tuh sudah dikerjakan soal yang kemudian kunci jawaban dibagikan. Nanti anak-anak pulang dulu, datang nanti menjelang ujian mau dimulaikan. Nah itu ada kisah begitu. Lalu ada yang kemudian juga membeli patungan, misalnya harga 10 juta. Patungan beberapa orang. Soalnya tuh waktu itu dibikin akhirnya karena bocor, ya udah dibikin A, B. Habis itu ada A, B, C, D, dapat semua pokoknya gitu. Nah, karena tadi soalnya tadi bocor ya. Dan yang ketiga adalah anak-anak tuh jadi nggak enjoy kan, karena penuh tekanan kan. Kalau nggak lulus gimana? Jadi ada yang menghalalkan segala cara. Dalam pendidikan itu salah kan. Tidak begitu caranya. Lalu kami guru-guru itu juga ngerasa bahwa guru-guru ujian nasional menjadi dapat segala-galanya. Guru-guru untuk mata pelajaran yang diujikan secara dalam UN itu tuh istimewa banget tempatnya. Sekolah dapat segalanya, minta apa aja boleh gitu, fasilitas. Kami ya enggak gitu. Lalu kemudian anak-anak sendiri kan ikut bimbel. Bagaimana dengan murid-murid kami yang nggak punya secara ekonomi tuh memang bukan anak orang kaya. Ya mereka nggak bisa bayar bimbel, les privat, buku mereka anak-anak yang kemudian mampu itu biasanya anak-anak yang secara ekonomi memang orang tuanya mampu. Akhirnya ya karena di drill soal di itu mereka juga lebih bisa kan. Nah itu yang kemudian hasilnya akhirnya anak-anak dari, makanya Litbangnya Kemendikbud itu kan pernah merilis. Mereka bilang bahwa 8 tahun hasil riset mereka, anak keluarga miskin itu menanggung biaya pendidikan lebih besar. Karena mereka tidak mampu menembus sekolah-sekolah negeri. Karena waktu itu negeri masih pakai ujian nasional kan? nasional, ya betul. Itu dikuasai oleh anak-anak kaya, yang kemudian anak-anak nggak mampu ini, ya ada sih anak mampu yang pintar-pintar yang bisa masuk juga. Tapi maksudnya mayoritas kan jadi enggak dari hasil riset ini. Nah itu ternyata mengeluarkan biaya pendidikan yang lebih mahal karena mereka kan harus masuk sekolah swasta. Maka kemudian ini dianggap kemudian kan tidak adil juga buat anak-anak gitu loh. Jadi banyak hal. Terus anak-anak tuh dalam kondisi tertekan juga ya. Jadi saya juga pernah ada kejadian di sebuah polsek gitu. Dulu kan soal tuh di polisi yang bawa. Pokoknya mencekam dan dipakai senjata. Soal UN itu di ini sama polisi ya. Dan saya waktu jadi kepala sekolah pun
yang bawa pakai mobil polisi, lalu pakai ada senjata. Bayangkan itu di sekolah ya. Iya, Itu sampai sedemikian mencekam gitu. Dan pernah ada satu peristiwa, itu daerah agak ini sih ya, ya tidak di kota banget ya. Jadi dia lebih ke dalam gitu. Di kecamatan itu tuh ada polsek. Nah, tahanan ada 4. Tapi ini soal kan harus masuk kerangkeng ya tahanan. Oh, soal Jadi, itu tuh harus dimasukin. Jadi ini ya ampun, jadi ini gitu ya. soal unnya dimasukin ke dalam jeruji sel tahanan, gitu ya. tahanannya taruh di luar di rantai. Oh, Jadi gitu. tahanan itu 4 hari dirantai gitu karena kan takut kabur. Oh. Jadi ujian nasional soalnya malah dalam tahanan Malah gitu. dalam tahanan. Coba bayangkan ya, ada nggak sih kayak di negara lain nggak ada Iya, iya, gitu. Jadi bisa sampai seperti itu gitu loh. Jadi menurut saya masa kita mau ngulanginnya kayak gitu ya. Terus kan misalnya ada ya di media sosial kan, jadiin aja tapi tidak menjadi penentu kelulusan. Iya. Ya ANBK sama. Oh, udah ada ANBK, udah ada asesmen Iya, nasional apa? ya. Nah, kalau memang ada kekurangan perbaiki aja gitu. Kenapa harus jadi ujian nasional lagi? Nanti kalau diberi kesempatan balik kayak dulu lagi gitu loh. Bagi kami ini udah paling baik. Perjuangan loh. 2005 Pemerintah ya, ini udah bagi- paling bagus ini. Saat ini ya, setidaknya Iya. 10 tahun terakhir udah bagus nih soal menata sedikit demi sedikit ya. Yang paling jempol bagi kami ya tadi PPDB sistem zonasi. Kekurangannya kan karena pemerintah daerah nih kelamaan nggak ngurus pendidikan. Dulu kan gini ya, enak banget nih. Pas mau PPDB, ya udah dibuka aja kan nilai, terus udah pemerintah kan nanti tinggal lihat hasilnya, jadi nggak pernah tahu ada apa gitu. Nah begitu sistem zonasi, baru petanya kelihatan. Ada kecamatan-kecamatan, satu kecamatan nggak ada sekolah negeri. Nah di situ kan baru tahu, oh berarti ini Oke. padahal padat penduduk. Gitu. Padahal penduduk tapi nggak ada sekolah negeri. Nggak ada bener. sekolah negeri. Terus baru ketahuan kan, ternyata piramida bentuknya. SD banyak banget, SMP makin kecil, SMA makin di ujung pucuk gitu. Oh, berarti sebenarnya kemarin salah satu masalah zonasi adalah nih banyak yang nggak dapet sekolah karena nggak ada sekolah di deket rumahnya. Iya, karena kan zona, berarti kan yang paling dekat, yang dapat yang terdekat dengan sekolah. Iya, berarti itu masalahnya di pemerintah harusnya menambah sekolah bukan Nah sistemnya gitu, hilangin ya. dulu nggak kepeta. Karena gini ya, dulu tuh zaman Soeharto, kan dia pingin menghapus waktu itu pokoknya pingin melek huruf lah. Maka Soeharto tuh bikin SD Impres, kebijakan itu. Dibuat loh SD Impres di mana-mana mudah dijangkau sampai di pelosok-pelosok. Akhirnya kemampuan baca itu ya melek hurufnya terjadi. Tapi tidak pernah dilanjutkan dengan Impres SMP. Oh iya, karena semakin SMA semakin sedikit Oh ya iya, sekolah misalnya kita Kota ya. Bogor, 200-an SD, 20 SMP negeri. Ini 200-an SD negeri ya, 20 SMP negeri. Tapi begitu SMA cuma 10. SMA dan SMK-nya cuma 10. Jadi makin kecil kan. Jakarta juga kok Jakarta iya, sama. di mana-mana piramida jadi bentuknya. Iya, cuma Bu, ya. Jakarta nih karena secara APBD banyak, Jakarta akhirnya dia kalau bikin sekolah negeri, pertama secara standar sarana prasarana agak sulit dapat tanah yang sesuai dengan standar sarana. Luas harus sekian. Buat bangun Karena sekolah ya. kondisi Jakarta kan. Nah, Jakarta akhirnya pilih ada sekolah swasta yang bisa punya gedung yang bagus dan lain, tapi muridnya udah kurang, itu ditawarkan untuk dibeli. Untuk dijadikan sekolah negeri. Atau SD yang udah kekurangan murid disatuin, dibangun SMP atau dibangun SMK gitu, seperti itu. Nah tapi Jakarta kemudian karena uangnya ada tapi nggak ada tanah yang harus dibeli ya. Akhirnya mereka berpikir untuk bikin PPDB bersama. PPDB bersama tuh gini, sekolah swasta, PPDB bersama swasta, sekolah iya, swasta. swasta, betul. Jadi swasta tuh ikut ratusan jumlahnya, bahkan tahun 2024 akhirnya SMP juga. Tadinya kan cuma SMA sama SMK. Nah, ini ditaruh di sekolah adalah sekolah-sekolah yang berada di kecamatan atau kelurahan yang nggak ada sekolah negeri. Untuk ngebantu anak-anak di situ biar sekolah di swasta dengan dibiayai APBD. Nah, satu sekolah itu sekarang ini kira-kira dapat murid yang dibiayai negara itu 47 sampai 50. Dan itu bagusnya adalah ada sekolah swasta yang muridnya itu tersisa kurang dari 60.
Jadi mereka kekurangan murid. Begitu PPDB bersama kan mereka kebagian 40. Iya, mereka Jadi kebagian jumlahnya menjadi meningkat juga. Membantu guru-gurunya juga dapat sertifikasi kan, jadi kelasnya banyak dan Iya. lain-lain. Jadi DKI itu berpikirnya gini, kami yang penting adalah anak-anak ini bisa sekolah. Kalau soal gedung lain berarti kami harus bekerja sama, karena sekolah swasta ini juga punya andil terhadap negara selama berpuluh tahun. Jadi Iya. nggak usah dimatiin, tapi bersama gitu. Itu kan artinya membantu banget. Jadi kan bisa kan? Iya, Kenapa PPDB zonasi juga mau dievaluasi, semua mau yang udah bagus-bagus evaluasinya adalah nambah untuk Nambah. tetap Justru dipertahankan. evaluasinya untuk pemerintah gitu ya. Tuh. Bu. Yang Bahwa ini benar kan kurang. itu emang tuh tugasnya Ini pemerintah. tugas pemerintah. Pun UN juga sama, kalau UN kan anak nilai jelek ya anaknya disalahin gitu ya. Nah, kalau ini kan Kalau asesmen nasional, sekolah, guru dan pemerintahnya pemerintahnya. suruh mengintervensi, Suruh ya kan? Kan itu ada rapat pendidikan ya Bu berarti ya. Ada. Rapat pendidikan pun tidak disebar luas. Iya. Jadi kalau misalnya dinas pendidikan bisa tahu dia punya cara untuk masuk, kan karena sekolahnya dia. Terus antar sekolah bisa nggak ngelihat? Enggak. Kan berarti kan nggak diumumin juga, Iya, dalam arti nggak betul. semua. Tapi pemerintah pusat, pemerintah daerah ya pasti bisa tahu. Bisa, tapi itu juga terbuka untuk umum, cuman ngeliat Nggak aja bisa. hasil. Oh nggak bisa ya Bu ya. Jadi yang bisa buka sekolah yang bersangkutan sama pemerintah. Sama pemerintah. Oh nanti akan lihat tuh nilainya hijau, kuning atau Iya, yang penting merah. kan tadi pengawasannya dan lain-lain bahwa ini masih begini karena jadi misalnya kami gitu ya, walau misalnya saya pengawas misalnya gitu, saya pun harus buka ya, sekolah yang buka pakai akunnya, nggak sembarangan sih disebarluaskan tuh enggak. Jadi nggak ada upaya mempermalukan atau nggak ada upaya gini loh, pingin bagus-bagusan gitu kan, karena wajah nih, soal wajah citra sekolah enggak. Jadi mereka aman aja kan, uang itu yang tahu terbatas gitu. Iya. Nah, tapi nih Bu, rata-rata nih tadi beberapa ada komen nih di Instagram gitu ya. Salah satu yang bikin orang pengen ujian nasional ada lagi tuh karena untuk meningkatkan motivasi belajar. Karena katanya nih banyak nih siswa yang nggak ngerti nih pengetahuan umum, kan banyak tuh di sosmed. Itu relate nggak sih sebenarnya, akan apa? Karena tidak ada yang ujian nasional atau karena apa tuh Bu? Pertama, konten-konten itu bisa jadi emang disetting ya. Kalau guru ngelakuin itu namanya mempermalukan murid-muridnya sebenarnya. Jadi artinya ketika bisa jadi kan anak itu pura-pura bodoh pun bisa kan. Demi kontennya banyak yang nonton gitu ya. Artinya kan kita harus tahu dulu gitu, jangan kemudian menuduh. Kalau ada anak yang nggak bisa baca pada di udah SMA, saya percaya ada. Oh iya, waktu kemarin juga sempat Iya, ada SMP, SMA. Ada di beberapa, di NTB, di Papua, di itu ada kok, memang betul. Tapi itu kan tidak semua daerah juga dan tidak semua sekolah. Nah artinya kalau itu terjadi, nah ini pas literasi dan lain-lain kan jadi pemerintah bisa melakukan intervensi nih. Apa yang harus dilakukan di daerah itu gitu loh. Nah soal semangat belajar misalnya ya, Daya juang dan lain-lain. Emang kalau ada ujian nasional terus punya daya juang? Lah kalau daya juangnya dapat jawaban bagaimana? Cari kunci Apa jawaban itu ya. yang mau kita tahu? Pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah memanusiakan manusia. Sebenarnya melalui pendidikan kita tuh menyentuh hati murid-murid kita untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang peduli pada sesama, manusia yang tangguh ya. Dia tahu bahwa dalam hidup itu kita memang harus tangguh, mampu menyelesaikan masalah demi masalah, karena hidup tuh punya penuh masalah sebenarnya kalau kita ingat-ingat dalam hidup kita gitu ya. Ada masalah ini selesai muncul lagi gitu. Makanya anak-anak jangan kita selesaiin masalahnya, tapi kita didik untuk mampu menghadapi masalah gitu. Jadi namanya problem solving kalau dalam bahasa pendidikan gitu. Jadi kita nggak bisa gitu ya bilang anak-anak tangguh tuh dengan hafalan, dengan baca. Dulu ujian nasional kan ngapalin. Iya, memang hafal. Terus kan A B C D E gitu kan. Jawabannya pilihan ganda semua ya, ada 40 soal. Betul. Jadi akhirnya orang Indonesia itu kalau dalam PISA kita itu kemampuan yang tertinggi adalah kemampuan menghafal. Padahal itu kemampuan berpikir tingkat paling bawah. Paling bawah ya memang menghafal ya. Kemampuan bernalarnya nggak ada. Jadi sebenarnya kalau soal anak-anak jadi nggak tangguh, ini jangan-jangan bukan itu. Jadi kita kalau ngelihat satu ini, mari kita lihat sebab akibat. Misalnya nih, yang dilihat siapa nih? Karena kita 2 tahun sempat COVID.
Di situ tuh bener-bener nggak ada pembelajaran dalam arti yang sesungguhnya. Iya. Anak-anak betul-betul jarak jauh dan lain-lain. Bersosialisasi pun kurang. Mungkin kalau yang ditanya anak-anak periode COVID, dia akan berbeda nih kondisinya, ya kan? Iya, betul. Tapi untuk yang lain-lain saya rasa enggak gitu. Lalu soal tangguh nggak tangguh, saya rasa itu soal karakter. Makanya di dalam ANBK ada karakter. Jadi ada survei karakter ya ada. di asesmen nasional. Jadi di situ tuh untuk tadi kalau memang tadi daya juang rendah gitu ya, atau apa itu bisa diperbaiki. Gitu. Nah, tapi ada yang bilang gini, Bu. Kalau kita membandingkan ya pendidikan di Indonesia, katanya Indonesia tuh belum bisa untuk berkaca pada negara-negara Eropa. Misalnya kayak di Finlandia gitu ya, lebih mengutamakan kolaborasi ketimbang kompetisi gitu. Sementara negara-negara yang masih negara berkembang ke negara maju nih, kayak misalnya di Singapura gitu. Itu ujian kan ini banget ya, anak-anak SD udah ikut bimbel dan segala macem gitu. Akhirnya orang-orang berpikir bahwa ini anak-anak Singapura bisa pinter-pinter banget karena abis sekolah aja mereka bimbel gitu. Soalnya ujian-ujian mulu. Nah, gimana tuh menurut Bu Retno? Ya tiap negara mungkin beda ya. Tapi kalau terkait Finlandia, Finlandia itu tidak mengubah sistem pendidikan sampai 40 tahun. Dia menguatkan, ganti menteri bukan ganti kebijakan, tapi penguatan. Di sebelumnya tuh lemahnya di mana? Setelah 40 tahun mereka baru mengerti, oh harus begini. Jadi kelihatanlah konsep yang sebenarnya yang sekarang dibangun. Kalau mereka kan gini ya, Finlandia itu kalau suami istri punya anak baru melahirkan kan diberi hadiah sama negara. Hadiahnya apa? Buku gitu loh. Jadi suruh baca dari bayi di dalam kandungan udah suruh baca. Nah itu yang sebenarnya kan membangun tadi gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita sistem pendidikan buruk, tapi sebenarnya orang tua anak-anak kita ini ngajarin anak-anak kita baca nggak gitu. Nah lalu metode dalam pembelajaran. Kalau matematika hafalan jadi menakutkan. Rumus dihafal, itu dihafal, tapi sebenarnya kan konsep. Misalnya gini ya, kayak anak TK yang sekarang ini Pak Prabowo mau 13 tahun 13 tahun wajib belajar. Berarti TK nggak wajib ya Bu apa-apa ya? sebenarnya. Bagus gitu ide itu juga. Kan kalau 12 tahun tuh SD sampai SMA. Berarti 13 tahun ini anak wajib PAUD. Kan maksudnya PAUD, gitu. iya. Nah, kalau PAUD ini kemudian kan Pak Prabowo usulan lagi, katanya mau diajarkan matematika. Nah, kita jangan mikir matematikanya aljabar, trigonometri, ya nggak bakal bisa anak TK. Tapi anak TK itu akan diajarkan mulai belajar tentang konsep. Nah, konsep itu misalnya gini, kan dia objeknya harus benda, jangan nulis dan jangan menghafal. Misalnya kamu punya kue donat 1. Sampai di sekolah ada temanmu bawa biskuit lebih, ngasih ke kamu. Berarti sekarang bertambah nih. Jadi berapa kue yang kamu punya? Jadi harus objeknya benda. Atau misalnya berbagi. Kamu bawa biskuit 4. Sampai di sekolah ada teman yang lupa bawa kotak makan. Jadi ini nggak makan. 2 orang. Apa yang bisa dilakukan? Oh ya, membagi. Berarti kalau tadi punya biskuit 4 dibagi ke 2, masing-masing 1, kamu dapat berapa? Kan berarti itu belajar pengurangan. 4 kurangi 2 jadi 2. Nah lalu di situ ada prinsip berbagi, konsep peduli sama orang lain. Kalau kita punya lebih kita bagi. Itu yang harus diajarin gitu. Nah terus itu namanya ada pembagian. Jadi jangan ngaliin terus dan nambahin terus. Nanti kita jadi manusia serakah. Jadi nggak cuma matematika aja nih, tapi ada karakternya di situ. Iya, maksudnya itu. Nah, tapi konsep berpikir namanya. Benar. Tapi masalah ini anak-anak TK gitu ya, mau ke SD gitu kan. Sekarang aja udah diajarinnya baca. Sekarang aja diajarin udah menghafal nih. Misalnya kalistung 1 tambah 1 sama dengan. Itu kan. Nah, di situ berarti butuh guru-guru yang memang mengerti untuk mengajarkan secara fun dong untuk anak-anak itu. Sebenarnya kalistung nggak apa-apa diperkenalkan, tapi tadi kadar mengenalnya. Sebenarnya di kurikulum Merdeka ada ketentuan kok. Misalnya anak TK gitu pada level itu hanya boleh belajar angka 1 sampai 5. Jadi dalam 1 semester cuma 1 sampai 5, nggak boleh lebih. Karena yang itu kan bukan soal tingginya yang dihitung, tapi konsep logika berpikirnya yang dibangun gitu. Nah, jadi misalnya tadi kenapa kita harus berbagi? Kenapa kita harus kalau kita punya 2 coklat terus ada teman kita ngasih 1 coklat berarti 3 nih.
Oh, berarti kalau kita terus diberi itu sebenarnya makin banyak yang harus kita hitung kan, menjumlah Iya, kan. betul. Nah, lalu berarti mengurangi itu adalah hal yang kita punya, kalau dikurangin maka makin sedikit. Sebenarnya konsep itu yang diajarkan, tapi dengan objek-objek benda yang dikenali anak-anak, termasuk baca. Sebenarnya baca tuh bisa. Nah, makanya tadi kenapa guru menjadi penting. Dan orang tua juga harus selama ini tuh orang tua nganggap TK yang bagus yang ngajarin baca. Nah, padahal ngajarin baca itu boleh ngenalkan, tapi tidak menulis dan tidak menghafal. Misalnya gini, ini kentang, ini makanan apa? Kentang. Kan pasti anak-anak tahu semua tuh kentang. Nah, tulisannya gimana ya? Dimunculin lah KEN. Jadi ngenalnya tuh pakai benda visual ya, yang biasa dia ini, misalnya ayam. Mungkin anak-anak sering tuh ke makan di tempat-tempat yang apa sih itu namanya, cepat saji ya. Siapa sih yang nggak goreng kenal gitu. Nah, mungkin di situ tuh ini apa, ayam. Nah, sekarang tulisan ayam apa? Tulis. Terus bentuknya ayam kayak apa ya? Tunjukin. Sebenarnya tuh yang kayak gitu. Terus misalnya ngajarin nyebrang jalan, kerjasama sama polisi. Itu untuk menetapkan biar orang nggak sembarangan nyebrang, tapi tahu bagaimana mentaati aturan. Jadi misal itu namanya ngajarin anak pada aturan. Misalnya gini, oke, besok kita dengan Ibu Polwan akan belajar nyebrang. Pertama kan pasti ditemenin dulu, nyebrang rame-rame. Terus nih pencet ya. Nah, lihat angkanya tuh. Sampai dia berwarna hijau kamu boleh jalan. Walaupun nggak ada mobil nggak boleh nyebrang. Kan itu ngajarin. Di kita kan enggak. Makanya nggak pernah ngajarin karakter gitu kan. Oh, enggak. Nah, itu antri nih misalnya. Anak TK antri. itu di Eropa itu diajarkan misalnya. Kalau mereka tuh kan supermarket tuh sedikit ya, tapi nanti kerjasama nih yang paling dekat. Anak-anak itu tuh ngambil gambar mau belanja apa saja, lalu minta uang nanti sama orang tuanya dengan jumlah ini, boleh kembalian tapi tidak boleh banyak dengan harga. Nah, jadi mereka belajar merencanakan. Ini apa yang mau dibeli? Saya mau beli coklat, saya mau beli es krim, saya mau beli itu dengan harga sekian. Jadi merencanakan namanya. Nah, lalu datanglah dia ke sana. Masing-masing bisa bawa tasnya, ngambilin barang-barang. Itu kan mereka sedang belajar. Lalu ngantri, bayar di kasir. Nah, ketika dia ngantri ini bayar di kasir, kan dia sedang belajar ngantri. Kan karakter. Kenapa orang-orang di sana begitu? Karena diajarkan sejak masih TK. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, orang tua, nggak usah khawatir anakmu nggak bisa baca. Karena umur 7 tuh anak memang baru bisa bacanya tuh, kita ajarin baca di umur 7. Umur 7 ya. Agar anak-anak begini, dia belum waktunya belajar begitu, jangan dipaksa. Karena begitu tiba waktunya dia akan senang. Karena dia udah mengenal tuh konsep-konsep. Di kita tuh yang penting bisa baca, bukan suka baca. Bukan memahami bacaan. Ya, makanya gini. Kenapa anak-anak turun semangatnya ketika di SD? Ya karena dia itu sudah disuruh baca di umur itu. Kan belum waktunya. Secara itu kan kejiwaannya 7 tahun ya berarti. Kejiwaannya keganggu. Jadi ketika dia mulai justru belajar baca, dia udah nggak suka. Karena dia nginget tidak menyenangkan belajar baca di usia yang dia tuh belum seharusnya belajar. Masih terlalu dini gitu ya. Nah, jadi bacanya tuh harus pakai objek ngajarinnya. Pakai visual gitu. Ngenalin benda-benda yang biasa mereka ini kan. Misalnya tangan. Oke, ini tangan kamu, tulisan tangan kayak apa? Gitu loh, yang kayak Tapi gitu. kan Bu, masalahnya gini, yang jadi permasalahan orang tua adalah saat anak-anak ini naik ke kelas 1 SD, pelajarannya tuh tulisannya udah padat-padat banget gitu. Ya itu, jadi kan karena ada ketimpangan. Apakah di kurikulum Merdeka tapi katanya akan berubah nih? Kebanyakan gambar atau enggak tuh Bu? Sebenarnya kurikulum Merdeka tuh justru mengurangi. Iya, mengurangi jumlah kata-kata. Ya, jadi betul. Dulu misalnya saya itu ngajar pelajaran saya pendidikan kewarganegaraan yang sekarang disebut pendidikan Pancasila ya. Itu satu semester tuh bisa 5 bab. Tapi sekarang itu enggak, cuma 2. Tapi suruh dalam. Kalau dulu belajar banyak hal, tapi di permukaan. Kalau sekarang belajar sedikit tapi dalam. Jadi yang penting-penting aja. Nah, guru-guru karena kebiasaan dulu banyak tiba-tiba kecil, jadi ngerasa ini satu semester gini kau kurang gitu. Lalu semester depan dihabisin lagi. Berikutnya drill soal, padahal itu maksudnya
gurunya harus suruh kreatif, memperdalam. Jadi anak betul-betul memahaminya dengan baik materi itu. Misalnya di soal demokrasi. Itu kan banyak, bisa bermain peran, bisa macam-macam, bisa riset gitu kondisi sekarang nih gimana demokrasi menurut kalian dengan situasi politik yang sekarang, kan bisa diajarkan ke anak SMA. Nah, materinya tuh lebih sedikit untuk dalam. Nah, makanya mungkin masih tergopoh-gopoh juga gitu ya. Makanya tadi kalau kurang, ya ada kekurangan di sana sini wajar. Tapi Wajar, bagaimana tinggal diperbaiki ya. diperbaiki gitu loh. Itu. Jadi jangan dikit-dikit ganti. Itu ingat ya, Finlandia tuh 40 tahun loh. Itu menarik Ibu, Untuk karena bikin. Finlandia aja ganti kurikulum itu selama 40 tahun nih. Dipatengin Kenapa terus. Indonesia ganti menteri, ganti kurikulum? Ya Kenapa tuh? itulah. Bahkan sistem pendidikannya tetap sama gitu. Jadi kalau misalnya tadi nggak ada terus misalnya nggak ada PPDB, itu dipertahankan terus tuh, terus sampai 40. Jadi diperbaiki terus sampai kalau mau ngikut sampai 40 tahun tadi gitu. Kalau Indonesia sendiri kenapa tuh, Bu? Kenapa Ya kita tadi makanya nggak tahu kenapa ya. Mungkin menteri harus ditanya ya kenapa. Mungkin lebih ke ini ya, seperti tercatat dalam sejarah ya. Oh, pas menteri Ini di menteri siapa ya? Ini di menteri kurikulum ini, di menteri siapa gitu kali ya. biar diingat namanya. Jadi diingat namanya gitu. Kalau menurut saya nggak begitu sih, harusnya upaya memperbaiki. Nah, bukan mengganti. Bukan mengganti. Selama jadi guru nih, Bu, menurut Ibu kurikulum yang paling sudah sesuai kurikulum apa nih? 2007 2007 tuh. itu KTSP namanya, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Oh, itu itu yang paling bagus menurut saya. Kenapa tuh, Bu? Jadi kan saya tuh ngalamin kurikulum macam-macam ya, 9. Kalau jadi guru ya, kurikulum 1994. Kemudian saya mengalami kurikulum 2007, ada lagi tuh 2007 udah ada lagi tuh, waktu tahun 2009 juga ada perubahan, 2013 terus tuh gonta-ganti gitu. Nah, sebenarnya kalau 2007 namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan tuh bagus banget. Kurikulum ini tuh diserahkan sebenarnya sama tingkat satuan pendidikan, tapi prinsip-prinsipnya diatur di negara bikinin. Jadi indikator-indikatornya tuh negara udah bikin. Lalu untuk menyempurnakan pelaksanaan implementasinya, maka sekolah diberi ruang untuk membuat kurikulum sesuai dengan kondisinya. Dan menurut saya itu bagus untuk mendidik guru, orang tua, juga anak-anak. Jadi itu benar-benar kurikulum yang sebenarnya seperti muncul hidden kurikulum pun bisa di situ, betul-betul sesuai dengan kondisinya sekolah dan daerah. Menurut saya itu bagus gitu. Nah sayangnya kayaknya terus diganti gitu ya. Karena yang sampai sekarang saya belum melihat yang kayak gitu sih ya. Kalau kurikulum merdeka mungkin karena saya udah nggak jadi guru, saya sebenarnya tidak terlalu paham detail ya. Karena kan saya tidak mengajar lagi. Tetapi kan saya dengar dari teman-teman yang ngajar ya. Nah, kurikulum merdeka itu sebenarnya mirip kayak kurikulum KTSP. Gitu. Bu, kita balik lagi nih ke ujian nasional. Sekarang tuh katanya tanpa ada ujian nasional, sekolah artinya bertanggung jawab atas ujian sekolah gitu namanya ya. Yeah. Nah, katanya ini menjadi katrol nilai nih, Bu, kecurangan gitu. Karena beberapa sekolah waktu itu ada. Tapi memang benar, sementara tadi Bu juga bilang kalau ujian nasional justru kecurangannya itu lebih banyak gitu. Ya, masif ya. Itu terstruktur, tersistematis. Seperti apa? Karena dinas-dinas juga terlibat. Oh gitu. Demi menyelamatkan muka, membangun citra kehebatan daerahnya. Padahal semu gitu kan. Kalau ujian nasional kan kayak gitu. Itu kan juga nggak bagus untuk mendidik karakter anak-anak ya. Menghalalkan segala cara. Itu kan nggak baik. Kayak apa tuh? Ibu pernah punya pengalaman? Ini kalau mungkin kalau Jakarta tidak sampai sebegitunya ya. Tetapi Jakarta itu kalau kebocoran jawaban, bukan soal, tapi jawabannya yang bocor. Karena ada sindikat penjual kunci jawaban tuh ya. Itu emang ada, dengar dan sempat nerima laporan juga. Nah, tapi kalau kemudian berbicara tadi ya, ini kok jadi nggak sesuai gitu. Maksudnya tuh nanti ngatrol dan lain-lain gitu. Pertama, sekolah yang ngatrol itu berarti tidak berkualitas. Gitu. Berarti dia tidak percaya dengan apa yang diajarkan. Nanti secara alam kena sendiri kok. Karena begitu dia ngatrol nilai, misalnya untuk kelas akhir, begitu diterima di jenjang yang lebih tinggi di kelas yang berikutnya, ketahuan kalau dia ternyata ngatrol, itu akan ketahuan.
Lalu nanti di perguruan tinggi anaknya ternyata nggak bisa apa-apa, kan kelihatan juga. Jadi menurut saya mereka ngerusak kan sebenarnya. Nah, tapi sekarang datanya berapa yang melakukan itu? Nah, ada nggak data orang yang dulu? Pasti ada, saya tahu. Tapi berapa jumlahnya? Yang kedua, seleksi alam akan terjadi. Sekolah-sekolah yang mengatur-ngatur begitu akan rusak sendiri, gitu loh. Jadi anak-anak yang kemudian dia dikatrol-katrol nilai dan dia tahu bahwa dirinya dikatrol, itu juga akan belajar. Oh, ternyata kalau sekolahan gini ya. Ternyata kita nggak perlu berjuang. Itu dia ngerusak sendiri. Itu akan kelihatan lulusannya kayak apa kelak. Mungkin memang tidak terlihat 1-2 tahun, tapi nanti akan kena sendiri gitu. Iya, kayak waktu itu ya sekolah pada kena itu karena ya emang akan kena ya, juga gitu ya. Kelihatan nanti gitu. Jadi menurut saya yang benar kan masih lebih banyak. Mari kita percaya pada guru, mari kita percaya pada sekolah, gitu loh. Jadi kalau kita percaya sama guru sekolah, mari kita awasi. Dengan begitu kan tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ya sekali lagi bahwa penyimpangan itu bukan lantaran ujian nasional. Ada ujian nasional bukan berarti itu nggak terjadi kan? Iya betul. Nah, esensi pendidikan nih Bu. Sebenarnya tujuan pendidikan tuh apa sih? Kalau kita ngomongin tentang setuju atau tidak ujian nasional kan itu berarti outputnya adalah nilai nih, akademis. Yeah. Sebenarnya apa sih esensi belajar itu bagi anak-anak tuh apa? Sebenarnya pendidikan tuh bukan cuma urusan dengan akademik ya. Jadi sebenarnya kecerdasan tuh ada 9 kan kalau menurut Gardner. Jadi anak-anak tuh ada yang kecerdasannya pada gerak gitu ya. Tak ada anak yang akademik, gitu ya. Ada yang jago pidato, ada yang jago nulis, ada yang jadi masing beda gitu. Dan 9 kecerdasan itu sebenarnya cerdas. Nah selama ini dengan ujian nasional kita nganggap tuh kecerdasan cuma 1, yaitu akademik. Padahal dalam esensi mendidik anak itu kan terlahir tidak semuanya jago akademik. Kalau yang jago nggak ada masalah dengan ujian nasional. Kalau yang enggak ya, tapi kan bukan berarti mereka tidak pintar. Mereka mungkin tidak pintar di akademik, tapi mereka punya yang lainnya. Nah, ini yang mau dibangkitin. Kurikulum Merdeka tuh sebenarnya mengangkat anak untuk semuanya. Jadi bahkan gini, anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah inklusi itu ada namanya capaian pembelajaran CP. Jadi misalnya CP-nya 8. Anak berkebutuhan khusus ini udah setengah mati nih, dia tuh cuma bisa 2. 2 untuk dia itu udah lulus, udah bagus. Tapi untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus, anak yang harusnya dia menguasai misalnya dari 8, 6. Nah, baru tuh dia nilainya tapi nilai 80 misalnya untuk anak ini, mungkin untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus dia sebenarnya 80-nya itu ya menguasai 6 dari 8. Ini hanya 2 bisa 8. Nah, kurikulum Merdeka itu sebenarnya memberikan ruang itu. Nah, itu kemudian dibuat bahwa nggak boleh nggak naik kelas. Salah. Sebenarnya bukan itu. Nggak naik kelas bisa terjadi, apalagi anak-anak dengan kondisi yang baik, normal, tapi dia nggak belajar, ada yang terus nggak naik kelas. Nggak apa-apa. Siapa bilang nggak ada yang nggak naik kelas? Iya, soalnya katanya di kurikulum mereka semua anak harus naik kelas. Enggak, boleh. Banyak anak nggak naik kelas. Gitu. Dan boleh guru melakukan itu. Siapa bilang enggak? Tapi bagi anak-anak dengan kebutuhan tertentu itu dilihat bahwa jangan maksain mereka karena mereka berkebutuhan khusus, misalnya masuk mungkin kalau anak lain IQ-nya di atas 90, anak ini di bawah 90 misalnya. Tapi dia nggak bisa di SLB karena kalau di SLB malah dia turun. Jadi dia harus kepacu ke ini. Nah, maka belajar. Nah, untuk dia mungkin dia ketertinggal dibanding anak yang lain. Kurikulum ini tuh memberikan ruang tadi. Gitu, bukan dianggap bahwa nggak bisa naik kelas. Nah, anak ini 2 kan, kalau anak yang tidak berkebutuhan khusus atau di atas terus cuma mencapai CP-nya cuma 2 dari 8, ya berarti dia nggak bisa naik kelas. Gitu loh. Jadi maksudnya tuh seperti itu gitu. Nah, lalu kalau kita berbicara pendidikan, kita kan sebenarnya bicara 2 hal, yaitu kualitas, kemudian akses. Nah sekarang mari kita lihat aksesnya seperti apa. Dengan PPDB ini akses kebuka bagus, tapi kita berbicara kualitas. Kualitas gimana nih? Nah disinilah kita bicara kualitas, itu berarti bicara banyak hal. Nah tapi yang utama dari kualitas sebenarnya pembenahan pada guru-guru. Jadi gurunya dipersiapkan. Tadi ya, kalau memang Pak Prabowo mau
13 tahun nih aku. 13 Nah, tahun. berarti ini mau ngajari matematika juga. Menguatkan Guru matematika. TK, guru PAUD-nya harus dilatih nih untuk mampu mengajar sebagaimana diharapkan tujuan dari Pak Prabowo tadi. Nah, tapi kalau pendidikan tuh begini. Tujuan pendidikan tuh disebutkan di dalam Undang-Undang Sidiknas. Itu adalah satu usaha terencana. Sadar dan terencana. Jadi ini orang pemerintah harus sadar dulu emang. Itu jelas disebut di undang-undang. Sadar dan terencana. Jadi kalau dia udah sadar, nih ada masalah dengan pendidikan kita, mencapai tujuannya, maka kemudian dia punya rencana-rencana apa. Nah, tadi ANBK, tadi yang mendirikan ujian nasional, itu kan punya rencana yang dengan sadar bahwa ini anak-anak Indonesia yang dari keluarga tidak mampu ternyata nggak bisa mengakses sekolah negeri. Nah lah, karena tadi ketika ujiannya hanya nilai. Sekarang gini ya, anak-anak itu kan beragam kemampuan. Ya tidak hanya akademik, lalu diujinya akademik. Mau ditentukan lulus nggak lulusnya pakai akademik, nggak adil. Itu kan kayak gini ya, kalau kita punya binatang nih, binatangnya itu ada burung. Burung kan diujinya terbang dong. Ikan berenang, mungkin tupai melompat gitu ya. Terus kijang lari. Nah, ini mau diuji semuanya terbang, nggak bisa. Kelepak-kelepak lah itu si ikan suruh terbang. Kijang disuruh terbang nggak bisa lah. Yang bisa cuma burung. Begitupun kalau diujinya semua berenang, yang menang ikan dong. Lah sama si anak dengan berbagai kemampuan. Ya mungkin yang mampu berenang, yang mampuin. Lalu diujinya sama. Lalu nentuin kelulusan. Ya ikan nggak lulus lah kalau ujiannya terbang. Iya, kan beda-beda itu ya. gitu, logika itu gitu. Jadi kurikulum Merdeka sebenarnya menghargai semua yang berbeda-beda tadi. Dan itu kan sebelumnya udah dibuka pintunya dong oleh Pak Anies maupun Pak Muhadjir. Dan ingat loh, PPDB itu Pak Muhadjir ini kan menteri ini Muhammadiyah juga. Pak Muhadjir Muhammadiyah loh. Nah, Pak Muhadjir loh yang nentuin PPDB. Pak Muhadjir tolong ya. Gitu ya. Itu diingatin dong menteri yang juga dari Muhammadiyah. Iya benar-benar Bu. Kita tuh iya sih ngomongin pendidikan tuh nggak cuma nilai akademis saja berarti ya. Iya dong. Memanusiakan manusia. Tadi karakter. Bagi saya yang utama adalah karakter. Orang berpendidikan dengan orang bersekolah tuh beda ya. Tapi kasus bullying kita sendiri nih Bu, sebenarnya kan banyak banget ya kasus kekerasan. Bullying itu banyak karena memang kita sudah ada ruang untuk melaporkan itu, atau sebelumnya juga sebenarnya banyak, baru sekarang aja nih keungkap gitu. Sebenarnya menteri, saya bukan bilang bahwa ini apa sih sebagai orang Nadiem nggak ada ya. Saya nggak kenal dalam arti kata kenal secara baik kan enggak. Pernah bertemu tentu, tapi tidak pernah. Tapi saya melihat menteri yang, karena saya konsen betul sama kekerasan di pendidikan. Menteri yang kemudian mengakui adanya kekerasan di pendidikan tuh baru pertama kali selevel menteri itu Pak Nadiem loh. Menteri-menteri sebelumnya enggak. Kenapa penting mengakui tapi tidak denial ya, tidak mengingkari. Karena begitu kita ngakuin, kita sadar ada itu, kita akan bikin pencegahan dan penanganan. Iya, PPKS ya kalau perguruan tinggi ya. Tapi kalau kita enggak pernah ngakuin, enggak ada, itu daerah lain, itu sekolah lain, misalnya sekolah melakukan itu atau itu negara lain, kita kan nggak pernah, kita ngerasa baik-baik aja, akhirnya nggak ngelakuin. Pak Nadiem tuh bagus, mulai dari tadi ya Permendikbud Ristek tentang TPKS pada perguruan tinggi. Lalu dia juga bikin Permendikbud Ristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dia sempurnakan dari Permendikbud sebelumnya yang dibuat Pak Anies nomor 82 tahun 2015. Ini akhirnya adalah tim PPK namanya, tim pencegahan. Ada kanal pengaduan, ada makanya penanganannya gitu ya? Bagus. Ya, sekarang ini mereka punya Pokja. Terus mereka melakukan secara masif nih Kemendikbud, Direktorat SMP, SMA, Inspektorat terkait dengan sosialisasi Permendikbudnya juga mulai melakukan pendampingan tim penanganan kekerasan. Nah, menurut saya ini hal yang bagus karena sekolah aman itu penting. Agar anak-anak ini juga nyaman berada di sekolah. Kedua, anak yang mengalami kekerasan terus-menerus itu akan pada dirinya yang kreatif bisa nggak muncul, hal positif dirinya bisa nggak berkembang. Jadi sebenarnya kekerasan itu bagian dari karakter yang harus dibangun untuk tadi ya mencegah kekerasan agar anak tidak melakukan kekerasan.
Karena data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tahun 2022 itu menunjukkan dari 806 kasus kekerasan yang diadukan di Simponi, ya itu kanal pengaduannya KPPA ya, se-Indonesia tuh 806, itu 373 itu dilakukan oleh guru pendidik. Separuh kurang lah ya, dari 800. Tapi yang dilakukan sesama murid itu 2.230. Artinya 3 kali lipat dari jumlah kasus. Kenapa itu terjadi? Karena dimulai dari pelaku kekerasan tuh biasanya pembuli itu satu. Dia dibesarkan dengan kekerasan sehingga dia mengalami luka batin, dan dia akan melampiaskan kekerasan ketika dia bertemu teman sebaya di sekolah. Dia akan cari yang lebih lemah dari dirinya. Dia inikan dulu, aman nih. Anak yang gak ngadu, yang lain juga gak ngelaporin, ditingkatkan. Akhirnya anak yang lain gini, enak juga ya ngituin orang tapi gak diapa-apain, ketularan, ikutan. Lalu anak yang lain mikir lagi, wah kok makin banyak ya, nanti satu saat jangan-jangan gue ini jadi korban. Dia ikutan lagi. Akhirnya pembuli banyak, makanya tadi 3 kali lipat kasus. Atau itu disebut dengan anak-anak ini mengalami dikeroyok kan. Nah pengeroyokan itu berarti dari hal kecil yang didiamkan oleh sekolah. Berkembang, maka anak lebih banyak. Kita selalu bilang, kenapa ya anak-anak kita sekarang sadis? Sebenarnya sadis bukan anak-anak, tapi orang dewasa di sekitar anak. Karena anak kan sebenarnya meniru apa yang dia lihat dan dia alami. Berarti untuk penanganan bullying emang butuh semua pihak ya, tidak hanya sekolah tapi juga orang tua gitu. Betul, dan ini udah bagus. Jadi menurut saya harusnya menteri sekarang juga mempertahankan semua program terkait pencegahan kekerasan. Oke. Ibu, terakhir, apa aja kira-kira PR yang harus dikerjakan Indonesia di dalam bidang pendidikan? 3 deh Bu, paling penting. Ya, pertama untuk PPDB sebaiknya dipertahankan dengan sistem zonasi. Dan yang perlu sekarang adalah bagaimana mendorong pemerintah daerah itu melakukan pemetaan yang kemudian di kecamatan-kecamatan yang belum ada sekolah negeri atau kekurangan SMA negeri itu ditambah. Nah, lalu bisa kolaborasi dengan pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah nyediain tanahnya, pemerintah pusat bisa membangunkan gedungnya. Lalu yang kedua, pemerintah daerah ini, kepala-kepala daerah harusnya sekarang nih dilihat nih mumpung pilkada untuk tanggal 27, kalau mereka punya program pendidikan nggak, salah satunya nambah sekolah negeri agar mampu melayani. Ini kalau enggak harusnya jangan dipilih ya. Nah, kemudian yang kedua menurut saya adalah peningkatan kapasitas guru. Ini menjadi sangat penting, PR yang penting banget, karena guru ini bagaikan supir. Ya, jadi apapun yang dilakukan pemerintah ini kayak mobil, nggak akan mencapai tujuan nih mobil kalau si supir nggak bisa nyetir. Jadi untuk bisa nyetir bekali. Tapi guru penggerak itu termasuk nggak sih? Guru-guru penggerak ya mari dievaluasi aja. Kalau 1-5, angkatan 1-5 mungkin masih bagus ya. Tapi berikutnya kan pakai online itu menurut saya tidak efektif juga. Jadi perlu dievaluasi memang ya oleh Pak Menteri yang sekarang. Tapi bukan berarti harus mengubah semuanya. Tapi yang belum baik-baik ini silahkan aja kalau dievaluasi dan mau diubah. Dan yang ketiga ya menurut saya, mari Pak Menteri kembalikan pendidikan itu memanusiakan manusia. Sebagaimana Ki Hajar juga mengajarkan kita. Dan untuk memanusiakan manusia itu tadi, penguatan karakter menjadi penting. Tidak cuma menguatkan otak atau pikiran aja, tapi bahwa anak-anak itu harus dididik juga untuk punya adab, untuk punya kepedulian pada sesama, dan untuk tidak melakukan kekerasan. Jadi program-program pencegahan dan penanganan kekerasan sebaiknya juga dilanjutkan. Oke, baik. Bu Retno, terima kasih banyak sudah di Ruang BK. Next time kita akan bahas isu-isu seru lagi di Ruang BK ya Bu. Kalau ada masalah Ruang BK nih. Masuk BK jadi. Masuk BK. Oke, Bu Retno, terima kasih banyak. Sama-sama. Hai, makasih ya udah nonton podcast Ruang BK. Ikuti terus update terkini podcast Ruang BK dan isu seputar edukasi di sini nih.